Sahabat Villa, setiap hari kita bangun, kita bernafas kembali, beraktivitas lagi, dan kita merasa seakan-akan hidup ini masih sangat panjang. Padahal setiap detik kita sedang mendekati pada kematian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Ingat, bukan mungkin, bukan nanti, tapi Allah berkata pasti. Masalahnya, kita tidak tahu kapan giliran kita. Lihatlah bagaimana sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Utsman bin Affan. Ketika beliau berdiri di depan kuburan, beliau menangis sampai janggutnya basah. Lalu beliau berkata, "Seandainya aku berada antara surga dan neraka, aku tidak tahu kemana aku akan masuk. Aku tetap akan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala." Padahal beliau sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin kemuliaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Sahabat Villa, kita hidup seakan-akan tidak akan mati. Kita menunda taubat, menunda ibadah, menunda berubah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita mengingat kematian? Tidak lain dan tidak bukan karena kematian dapat membangunkan hati, menghidupkan hati kembali yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tidak perlu banyak mendengar ceramah. Cukup ingat, kita akan mati. Sahabat Villa, ada kisah nyata dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang beramal seperti ahli surga. Sholatnya, ibadahnya, baik di mata manusia. Tetapi di akhir hidupnya, dia berubah. Dia beramal seperti amalan ahlu neraka. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang beramal seperti ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal 1 hasta. Lalu ia beramal seperti ahli neraka, maka dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau murkanya, bukan hanya di awal hidup kita, akan tetapi semuanya itu Allah nilai di akhir kehidupan kita. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelang wafatnya, beliau masih berkata, belum. Seakan-akan beliau takut, belum selamat. Padahal beliau ulama besar. Lalu bagaimana dengan kita, sahabat fillah? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang menyesal di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ya Allah, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku agar aku bisa beramal soleh." Tapi dengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala
ketika mereka telah meninggal dunia. Tidak, karena waktu sudah habis. Lihatlah kisah Fir'aun saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Dia berkata, "Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun." Tapi Allah berfirman, menjawab perkataannya dalam Quran surat Yunus ayat 91. Sekarang barukah kamu beriman? Sahabat fillah, ingat, karena taubat yang Allah terima sebelum ajal datang. Ketika ajal telah ditenggorokan, telah di kerongkongan, atau ketika matahari telah terbit dari sebelah barat, maka sia-sialah penyesalan dan taubat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, segeralah mengingat kematian dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, selama kamu masih hidup, masih bernapas, kamu masih punya kesempatan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 104, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya. Hasan al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, itu kita semua selaku manusia, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari berlalu, berkuranglah hidupmu. Hari ini berlalu, hidupmu berkurang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu sakit. Karena kematian tidak menunggu kamu siap." Sahabat fillah, mulai sekarang, perbanyaklah istighfar, perbaikilah sholat, tegakkanlah sholat tersebut, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Tidak perlu sempurna, yang penting kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dengan taubatan nasuha. Suatu hari nanti, namamu akan dipanggil, bukan untuk bekerja, tapi untuk dikuburkan. Saat itu, yang tersisa hanyalah amal-amalanmu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika sudah terlambat. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat.